untuk menambah basis argumentasi saya kemarin tentang eh, saya memilih untuk eh, apa namanya eh, menaikkan level trust saya kepada Mr. Prabowo itu di samping kemarin ya apa namanya eh, berbasis pada eh, pertimbangan konsolidasi domestik yang itu harus dilakukan, kemudian pertimbangan internasional internasional elemen yang itu harus diperhatikan, maka saya tiba pada satu imajinasi, satu bayangan. Saya membayangkan seandainya saya seorang presiden. Jadi saya membayangkan saya sebagai Mr. Prabowo Subianto menakodai sebuah negeri yang sedemikian besar dengan rakyat yang sekitar 280 juta dengan kondisi ekonomi yang sangat berat, di mana masih banyak apa namanya angka kemiskinan, apalagi kalau menggunakan tolok ukur Bank Dunia, maka lebih dari separuh penduduk Indonesia itu berada pada kondisi miskin, dan itu saya kira tidak berlebihan ya. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi politik, saya sebagai seorang presiden itu mengawali periode kepresidenan dengan situasi yang tidak ideal, dimulai dari masalah apa itu Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, kemudian fragmentasi politik di dalam negeri yang sedemikian kompleks, itu membuat saya harus berpikir, membuat saya harus how to solve this all problems, sehingga saya di akhir periode kepresidenan saya minimal bisa membawa bangsa ini ke tahap selanjutnya yang lebih kondusif. Apakah itu nanti saya akan memimpin kembali negeri ini sebagai seorang presiden atau orang lain, tapi minimal saya sudah meletakkan dasar-dasar bagi perjalanan sebuah bangsa, agar perjalanan ke depan itu jauh lebih baik dibanding ketika saya menakodai kapal NKRI. Bahwa ada sebagian masyarakat yang menganggap saya sebagai seorang presiden itu seperti tidak menunjukkan bahwa saya seorang presiden, bahwa saya masih terbayang-bayang, atau itu bahasa halus dari saya tidak bisa lepas from former president. Itu that is fact, fakta politik yang tidak bisa saya hindari. Dan kalau sebagian masyarakat berpikir seperti itu, ya itu wajar saja. Mereka tidak melihat realitas politik yang saya hadapi, karena ini analoginya atau mirip dengan perbedaan antara, kalau dalam ilmu ekonomi barangkali, ini mohon maaf Pak Lukman kalau saya keliru menganalogikan, tolong dikoreksi, atau siapapun yang paham tentang ilmu ekonomi. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi itu kan ada apa namanya, misalnya jumlah barang yang diminta, ada teori ya, jumlah barang yang diminta itu merupakan fungsi dari atau dipengaruhi oleh harga, gitu ya. Artinya kalau harga naik, maka permintaan, jumlah barang yang diminta itu akan turun, demikian pula sebaliknya. Nah,
mekanisme itu berjalan kalau ada asumsi yang dipenuhi, yaitu yang dikenal dengan ceteris paribus. Ceteris paribus itu harga komplement tetap tidak berubah, harga substitusi juga tetap tidak berubah, selera masyarakat tidak berubah, kemudian pendapatan masyarakat tidak berubah, maka relasi antara jumlah barang yang diminta dengan harga itu berlaku, begitu ya. But in reality itu yang terjadi tidak seperti itu, sehingga pola hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan perilaku harga ini tidak hubung begitu saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang ikut bermain gitu ya. Demikian pula dalam realitas politik itu ya, saya sebagai seorang presiden meskipun boleh dikatakan menjadi saya memegang puncak kekuasaan tertinggi dalam hal politik, tetapi realitasnya saya juga masih sangat tergantung dengan kekuatan-kekuatan di luar struktur kepresidenan, misalnya dengan meskipun partai saya cukup besar di parlemen, tetapi juga ada partai lain yang bahkan lebih besar dibanding partai saya, sehingga itu juga tidak mungkin saya abaikan. Nah, ini semua hal itu yang membuat saya itu harus berhitung sedemikian rumit yang barangkali juga tidak bisa dipahami oleh masyarakat luas, dan seolah-olah apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang pernah saya ucapkan. It's okay. That's yang penting at the end of my period itu saya akan buktikan bahwa saya mencoba melakukan seoptimal mungkin sesuai dengan posisi saya, sesuai dengan realitas yang saya hadapi di ujung masa bakti saya. Itu saya ingin membawa bangsa ini sebagaimana yang pernah dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Saya ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dan itu dengan begitu saya harus memperhatikan apa yang sekarang sedang diperjuangkan oleh para rekan saya, para senior saya di TNI dulu, yang sekarang sudah purnawirawan, yang masih berpikir tentang masa depan Indonesia. Saya sangat respect kepada mereka. Ternyata kecintaan mereka terhadap bangsa ini tidak luntur hanya karena sudah purna tugas. Jiwa prajurit mereka tetap semangat, dan itu menjadi modal bagi saya untuk semakin mantap mengarungi situasi yang sangat rumit yang saya hadapi ketika saya menduduki posisi sebagai seorang presiden. Apakah saya bisa merealisasikan apa yang jadi angan-angan saya? Ya, semua tergantung pada berbagai elemen yang ingin saya usahakan untuk menjadi instrumentasi yang sangat harmonis dalam perjalanan bangsa ke depan. Ya, saya tidak bisa menjamin bahwa apa yang saya bayangkan itu terrealisir. Semua tergantung pada elemen-elemen yang mendukung, dan ini sedang saya usahakan untuk terkonsolidasi secara optimal menurut bayangan saya. Maka sebagai seorang presiden, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memahami situasi yang
ya terus terang sangat sulit karena dari sisi fiskal kita juga sempit, kemudian dari sisi politik juga eh, bukan hal yang mudah untuk segera diurai. Ya itu semua menjadi tantangan yang ya, harus saya hadapi. Ya saya mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ke depan sampai saya mengakhiri periode kepresidenan, periode masa bakti saya itu eh, minimal bisa eh, memuaskan sebagian besar rakyat Indonesia. Ya, saya akan berusaha untuk tidak hanya omon-omon tapi membaca semua aspek, kemudian saya mencari titik yang paling optimal atau titik apa namanya Pareto optimum gitu ya, sehingga bangsa ini sesudah periode saya, entah nanti saya lagi atau orang lain, saya harapkan mereka sudah memasuki fase yang normal. Ini kita anggap sebagai cuaca yang tidak bersahabat. Ya, saya berusaha untuk membuat cuaca atau iklim itu menjadi kondusif. Salam konstitusi. Oh ya lupa, itu tadi kalau saya membayangkan sebagai seorang presiden. Saya ulangi, salam konstitusi.